PNS kerja 30 tahun, uang JHT sekitar 60 juta. Rencana perubahan sistem pensiun PNS dari berbasis Pay as you go menjadi Piuli Pundit masih dalam kajian pemerintah. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI Jakarta Eti Agustiani menuturkan sejatinya pihaknya mendukung seluruh skema yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam kalkulasi yang nantinya akan ditetapkan. Apapun yang diatur dengan pusat, kita akan ikut, ujarnya kepada wartawan. Eti menjelaskan, pada dasarnya PNS paham bahwa setiap bulan gajinya yang didapat dipotong secara sistem iuran wajib pegawai negeri atau IWP. Adapun potongan untuk IWP besarannya mencapai 10% untuk 3 komponen, yakni asuransi kesehatan, program jaminan hari tua atau JHT, dan program pensiun. Adapun rincian IWP bagi PNS aktif atau pensiunan sebesar 10%, sementara untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan atau IWP tersebut terdiri dari 2% untuk BPJS Kesehatan dan 8% untuk program yang dikelola Taspen, sebesar 3,25% untuk tabungan hari tua atau THT, dan 4,75% untuk program pensiun. Seluruhnya jika dijumlah mencapai 10%. Skema yang baru memang masih RPP, itu yang dari penghasilan, bukan gaji. Kami menunggu dari pusat skema yang baru yang masih RPP, itu jelasnya. Dia juga tak menampik pernyataan Menpan RB yang menyatakan bahwa manfaat yang diberikan pada PNS sangat kecil. Bagi Eti, kecilnya manfaat yang diterima itu disebabkan karena potongan yang dikenakan selama ini juga masih dalam jumlah yang sangat kecil. Karena iurannya kecil ketika ditabung kecil, jadi seimbang, yang dikumpulin kecil dapatnya kecil. Dia melanjutkan, ketika nantinya skema RPP yang baru akan muncul dengan pemotongan yang lebih besar, maka otomatis manfaat yang didapat akan menjadi lebih besar. Eti menganalogikan, nantinya ketika seorang PNS pensiun, dia akan mendapatkan komponen dari PNS atau potongan dana kelola yang masuk ke Taspen itu. Komponen THT akan dibayarkan sekali ketika pensiun dan komponen program pensiun yang akan didapat tiap bulan. Dengan kecilnya presentasi pemotongan, dia pun tak heran bahwa manfaat yang didapat pun sangat kecil. Sebagai gambaran, misal ada pegawai yang sudah 30 tahun kerja terhitung mulai dari CPNS sampai pensiun, itu kan masa kerjanya sekitar 30 tahun. Nanti dia paling mendapat uang JHT itu sekitar 58 sampai 60 jutaan saja. Kecil memang. Aturan baru ini bakal bikin pensiunan PNS bahagia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo memastikan dana pensiun PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau Piuli Pundit. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau Bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk membahas detail, katanya.
Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebutkan pembahasan skema pensiun puli pundit masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema dana pensiun PNS PSU Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dengan skema puli pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema puli pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah, puli pundit PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSU Go, kata Bima. Skema dapun PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016 sampai 2018 Asman Abnur sebelumnya lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun puli pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai